Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membagikan informasi tentang perdarahan pada hidung atau epistaxis atau yang biasa kita sebut dengan mimisan. Nah, mimisan ini adalah suatu gejala adanya perdarahan pada hidung, dan semua perdarahan pada hidung, entah itu hidung nanti darahnya sedikit keluar atau banyak, itu semua disebut dengan epistaxis. Nah, jadi ini merupakan suatu gejala dari adanya perdarahan pada arteri atau pembuluh darah pada hidung. Sumber perdarahannya itu terbagi menjadi dua, ada hidung bagian luar dan juga ada hidung bagian dalam. Nah, untuk yang bagian luarnya itu disebabkan adanya pecahnya pembuluh darah, yaitu arteri ethmoidalis anterior, dan yang bagian dalam itu adalah arteri ethmoidalis posterior dan juga arteri sphenopalatina. Nah, lalu pada dua arteri ini biasanya akan menimbulkan manifestasi klinis yang berbeda, dimana kalau yang biasanya pada perdarahan pada hidung bagian luar ini gejalanya darahnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ketika terjadi perdarahan pada bagian belakang. Lalu sebenarnya apa aja yang dapat menyebabkan terjadinya epistaxis atau perdarahan pada hidung? Yang pertama adalah trauma. Trauma itu seperti apa? Jadi misalkan nanti mungkin tabrakan antara, misalkan kan satu main HP, terus kita tiba-tiba nabrak, bisa juga langsung misalkan. Atau misalkan kita ngupil, ngupil nanti terlalu keras, bisa juga. Atau nanti waktu bersin atau waktu waktu keluarkan sekret dari hidung, jadi waktu mengeluarkan ingus, nah itu terlalu keras itunya, nah itu juga bisa menyebabkan pecah dari pembuluh darahnya, entah di depan atau di bagian belakang. Terus yang kedua adanya infeksi lokal. Infeksi lokal di sini adalah misalkan seperti ada rinitis atau rhinosinusitis, jadi adanya infeksi di bagian hidung. Misalkan rinitis itu misalkan gejala kayak gini. Kalau pada pagi hari misalkan ya, kalian sering bersin-bersin, atau pada kondisi dingin itu kalian sering bersin-bersin atau hidungnya meler. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan pada hidung. Yang berikutnya adalah ada tumor. Nah, tumor pada bagian hidung itu bisa menyebabkan adanya gejala perdarahan. Seperti pasien saya waktu beberapa hari yang lalu. Jadi ada pasien datang dengan keluhan hidung berdarah, datang kontrol, kemudian pasien mengeluhkan darahnya itu dari tadi malam dan sudah ditampon dengan waktu itu kalau nggak salah dengan KASA juga di puskesmas, tapi masih berdarah kayak gitu sampai dibawa. Dan itu sebenarnya doa saya juga, karena waktu itu saya pengen sekali nampon kayak gitu kan, tapi saya nggak berharap ada pasien sebenarnya. Nah, lalu ditampon, maksudnya dimasukin kasa atau sejenis kapas kayak gitu, dimasukin ke dalam, tapi nggak berhenti juga. Nah, waktu dievaluasi berjam sampai 2 hari, ternyata ada tumor nasofaring. Jadi antara bagian tenggorokannya itu ada di belakang hidung ini ada tumor kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan perdarahan pada posteriornya, jadi bagian belakangnya tadi antara arteri ethmoidalis yang posterior sama arteri sphenopalatinanya. Terus berikutnya juga bisa disebabkan akibat penyakit kardiovaskular seperti darah tinggi, yang kayak pasien yang saya ceritakan tadi itu darahnya 170/90. Nah, dikira di puskesmas itu dikira gara-gara darahnya tingginya ini. Jadi udah dikasih drip, diturunkan tetap aja darahnya tuh. Waktu itu dikasih amlodipin tablet, karena pasien juga sering minum itu juga kan, obat itu, terus tetap aja nggak keluar, nggak berhenti darahnya kayak gitu. Terus berikutnya gatel guys. Terus berikutnya juga ada misalkan kelainan darah juga bisa menyebabkan terjadinya yang perdarahan pada hidung, misalkan kasusnya hemofilia. Terus juga misalkan pada yang kalau penyakit kardiovaskular tadi saya tambahin ada DM juga bisa. Terus penyakit hati kayak sirosis hati juga bisa, penyakit ginjal juga bisa, kayak nefrotis yang kronis juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan pada hidung. Nah, terus yang berikutnya yang sering terjadi juga waktu infeksi sistemik. Jadi infeksi sistemik itu kalau saya sederhanakan itu misalkan demam yang menyeluruh pada seluruh badan. Misalkan kan kalau kita misalkan sakit telinga, tapi telinga aja yang sakit, nah itu yang namanya infeksi lokal kayak gitu. Atau hidung aja yang sakit, nah itu infeksi lokal. Tapi kalau yang sistemik artinya secara seluruh tubuh. Nah, untuk yang seluruh tubuh ini contohnya misalkan kayak demam berdarah. Nah, demam berdarah bisa menimbulkan gejala berupa nanti hidung mimisan kayak gitu. Nah, hidungnya mimisan itu bisa menimbulkan gejala demikian. Nah,
Terus berikutnya adalah perbedaan atau perubahan tekanan udara yang terjadi atau atmosfer yang terjadi secara tiba-tiba. Misalkan nanti naik gunung terlalu dingin kan, biasanya kalau semakin ke atas semakin dingin. Nah itu bisa juga menimbulkan mimisan. Atau misalkan waktu lagi apel, biasanya kan pernah kita temukan waktu apel baris sama teman-teman, tiba-tiba ada aja mimisan kayak gitu. Nah itu juga karena terlalu panas menimbulkan overheat, jadi muncul nanti gejalanya berupa mimisan. Nah dari semua itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Ada yang beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah posisi kepala. Posisi kepala itu ketika terjadinya mimisan jangan sampai kayak gini. Nah apalagi kalau punya hidung minimalis kayak saya ini kan gampang banget dimasuk ke belakang sedikit gini masuk ya. Kalau yang hidung-hidung agak bagus lah, agak lurus kayak gitu, agak panjang, agak enak kan, dia kayak gini aja udah jatuh dia kok. Cuma kalau yang agak minimalis kayak gini kan susah, jadi harus ditunggakan. Nah kayak gini, nah nanti baru dikasih tampon atau dikasih kasa kayak gitu dimasukin. Nah kalau di puskesmas biasanya dikasih adrenalin sama nanti lidokain. Nah nanti baru dimasukin itu supaya menekan dari pembuluh darahnya. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya tampon itu adalah untuk menekan dari sumber perdarahannya. Ketika sudah berhenti perdarahannya, baru nanti dievaluasi lagi menggunakan spekulum hidung. Nanti dievaluasi spekulum hidung, dilihat di hidungnya itu apakah nanti ada perdarahannya itu betulan dari luar atau misalkan dari belakang kayak gitu. Karena nanti untuk tata laksana berikutnya berbeda kayak gitu. Nah terus bisa juga kalau di kampung-kampung itu pakai daun sirih. Nah daun sirih itu sebenarnya dia ada kandungan flavonoid. Flavonoid itu seperti antibakteri juga, nanti sifatnya sama seperti povidone iodine atau betadine. Nah jadi itu bisa juga dimasukin ke hidung kita, yang penting bersih ya, yang penting bersih, jangan sampai waktu diambil masih ada getahnya di mulut ini. Nah itu nanti jadi sumber penyakit yang lain kayak gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah terus setelah ditampon, setelah ditekan udah berhenti kan, nah nanti dilihat sumbernya apakah depan atau belakang, baru dicari lagi penyebabnya, apakah karena trauma aja atau misalkan karena perubahan tekanan atau karena penyakit-penyakit yang lain tadi seperti yang saya jelaskan di kasus trauma atau tumor tadi. Nah supaya kita bisa melakukan tata laksana lebih lanjut, karena pada kondisinya epistaxis atau mimisan ini jarang berdiri sendiri, artinya pasti ada sumber atau penyebab yang lain yang menimbulkan gejala berdarahnya hidung kayak gitu. Nah jadi itu yang sangat penting kita ketahui pada informasi kali ini, supaya teman-teman bapak dan ibu yang menyaksikan video ini bisa melakukan atau tahulah ketika ketemu orang mimisan apa yang harus dilakukan pertama kali gitu. Yang pertama jangan panik, yang kedua posisikan kepala, yang ketiga kalau misalkan nggak ada alat-alat yang lain, bingung-bingung, bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut dan supaya diketahui sumber penyebab dari perdarahan hidungnya itu apa gitu. Sekian video kali ini, thanks for watching. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.